Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat desain untuk pengaduan activity, yaitu untuk inputan activity kita. Karena di sebelumnya di home itu ada pengaduan activity kan ya, untuk mengadukan apa yang kita adukan gitu di aplikasi pengaduan di Desa Pendil ini. Oke, hal yang pertama kita lakukan adalah buka Android Studio kita, lalu kita ke project kita. Ini project kita sebelumnya ya, yang namanya tetap dengan project Pendil. Lalu di sini kita akan membuat activity baru, karena sebelumnya di sini belum ada activity untuk yang input. Jadi kita buat activity baru. Caranya dengan klik kanan dari app itu, lalu kalian pilih new, lalu pilih activity, lalu pilih empty activity. Lalu di sini ada activity name, saya ubah menjadi input activity. Untuk penamaan activity terserah kalian ya, penamaannya sesuai yang kalian inginkan dan sekiranya kalian mudah dalam mencari activity yang kalian buat ketika kalian membutuhkannya untuk dibuka seperti itu. Oke, kita tunggu dulu Gradle-nya sampai selesai. Oke. Sebelum, kita tunggu dulu. Kira-kira waktunya ada 1 menit lah untuk Gradle ini ya. Oke, kita tunggu. Cukup lama ternyata. Oke, sepertinya Gradle-nya sudah selesai. Nah, Gradle-nya sudah selesai. Kita tutup dulu. Nah, oke, di sini ketika kalian buat activity baru, kalian akan disuguhkan atau diberi dua activity dua activity lah gitu ya. Yang pertama itu di bagian desain, lalu kita yang kedua itu adalah untuk kita mengcoding jalan alur dari si desain yang kita buat gitu. Nah, untuk pembuatan di input activity ini, kita pertama karena kita ingin membuat desain, maka kita klik activity input yang .xml. Oke, lalu saya split saja seperti ini. Oke, secara default di Android Studio saya itu dia disuguhkan constraint layout. Jadi untuk constraint layout kita ubah menjadi relative layout. Dalam pembuatan proyek kita kali ini sepertinya kita lebih sering menggunakan relative layout ya. Lalu oke, masih loading. Oke, di sini saya kasih orientation saja. Lalu kita kasih background. Untuk backgroundnya di sini saya belum inputkan ya di drawable-nya. Jadi saya ambil dulu untuk background di bagian input activity ini. Tinggal di copy paste aja. Kalian copy tempatnya di mana gambar yang kalian inginkan. Lalu kalian klik drawable. Lalu kalian bisa paste di sini. Ya, masih loading. Oke, tunggu dulu, masih loading. Nah, kalian pilih yang drawable saja, jangan yang drawable V24. Kalau kalian pilih yang drawable V24 ini, gambar yang kita kopikan tadi itu tidak kebaca seperti itu.
Lalu di sini kalian bisa ubah dari nama gambar yang kalian copy barusan di tempat kalian menempatkan gambar kalian itu, kalian bisa ganti namanya atau tidak gitu. Saya tidak usah ganti aja. Lalu kita klik background 3. Oke, di sini backgroundnya sudah ganti. Untuk di sini tampilan input activity ini di bagian atas saya akan kasih satu icon dan beberapa tulisan. Lalu di sini di bagian hitamnya ini kita tempatkan untuk apa yang kita inputkan di input activity nanti gitu. Karena kita menggunakan template Green Login, sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa kita tuh menggunakan template Green Login yang kita udah unduh sebelumnya. Jadi untuk background ini saya menyesuaikan untuk template Green Login itu agar project yang kita buat itu satu tema dengan template Green Login gitu. Lalu kita membutuhkan linear layout, lalu wrap content, orientation jangan lupa vertikal. Di sini saya membutuhkan di sini saya membutuhkan linear layout lagi. Orientation vertikal. Oke, di sini untuk linear layout yang sini itu untuk bagian di bagian atasnya sini, lalu untuk ini adalah pembungkusnya. Nah, oke, di sini ternyata saya lupa bukan relative layout, kita ubah scroll view. Oke, biasanya di inputan itu kan apa yang kita inputkan tuh inputkan atau yang kita adukan karena ini aplikasi pengaduan, biasanya teksnya itu panjang atau multiline. Jadi di sini saya membutuhkan scroll view walaupun keadaan HP kita itu nantinya portrait gitu. Scroll view ini bisa menghandle aplikasi kalian karena HP itu kan tidak selamanya dalam kondisi portrait ya. Ada beberapa HP tidak sengaja kita otomatis gitu ketika kita landscape maka dia akan berubah landscape gitu. Jadi untuk agar desain yang kita buat itu tidak berubah, maka kalian bisa menggunakan scroll view di sini. Oke, di sini lanjut. Di bagian atas kita butuh image view yang pertama. Lalu saya masukkan 150 dp untuk width-nya si gambar, lebarnya gambar, lalu tingginya 150 dp. Ini custom ya, sesuai tampilan yang kalian inginkan. Lalu gambarnya ini saya sudah siapkan di sini. Di sini. Oke, saya memiliki gambar seperti ini. Nah, untuk gambarnya ini kalian bisa cari beberapa icon yang kalian ingin inputkan di desain project kalian dengan cara mencarinya. Oke, bentar. Si loading. Oke, sumber dari icon saya itu saya cari dari platikon.com. Oke, respon. Jadi kalian cukup ketik platikon.com. Kita tunggu dulu. Nah, di sini di platikon.com itu sudah menyiapkan beberapa icon yang kita inginkan gitu. Nah, kalian bisa cari icon-icon yang kalian inginkan di sini dengan cara search for icon and text. Jadi kalian ketik saja kata kunci untuk icon yang kalian inginkan. Lalu kalian juga bisa edit di sini atau kalian misalnya menemukan icon yang kalian inginkan. Lalu di sini warna hitam, ternyata kalian inginnya warna putih gitu. Kalian bisa edit di sini dengan cara kalian harus register dulu baru kalian login. Baru kalau ketika kalian sudah login, kalian bisa mengedit icon-icon yang kalian inginkan gitu.
Oke, kita tutup saja ini. Oke, kita langsung kopikan saja ya icon yang kita udah saya sebelumnya itu download. Oke, tinggal kita panggil di sini drawable inputan. Oke, di sini saya butuh gravity ke center, lalu margin top 40 dp. Selesai. Jangan lupa kita kasih ID. Di sini saya kasih gambar untuk gambar input gitu ya. Oke, di sini saya butuh gravity. Sebentar. Oke, selain image view, kita juga membutuhkan text view. Match, parent, wrap, content, lalu teksnya itu custom ya, sesuai desain yang kalian inginkan. Di sini saya utuh selamat datang, lalu text size saya gunakan 24 sp, lalu text stylenya bold, text color saya menggunakan warna putih. Saya menyesuaikan dengan template ya. Margin left saya gunakan 15 dp, and margin right saya juga menggunakan 15 dp, and then saya gunakan padding 10 dp, lalu gravity center, lalu sebenarnya sudah. Oke, kita kasih ID, judul, input. Oke, seperti ini, kurang lebihnya seperti ini tampilannya. Lalu kita butuh text view satu lagi. Text view, match, parent, wrap. Lalu teksnya, kita inputkan teksnya. Silahkan isi pengaduan Anda di bawah ini. Oke, text size saya gunakan 17 sp saja. Text color saya gunakan kodenya itu D9E, seperti kode warna di login. D9E 5F3. Lalu margin right 15 dp, lalu margin left. Jadi samping kirinya itu 15 dp juga. Jadi samping kanan kirinya itu di layoutnya itu saya gunakan 15 dp. Lalu gravity center, bisa padding, terus color, dah seperti ini. Kita kasih ID dengan nama perintah di input ya. Kita di input. Oke, untuk tulisannya seperti ini saja, kurang lebihnya. Di bagian atas sudah selesai. Lalu kita buat linear layout lagi untuk di bagian pengisian di bagian input activity-nya. Cek tuh. Oke, kita butuh linear layout, match, parent, wrap,
content, and then orientation vertical. Oke, di linear layout yang kedua ini, yang ketiga ya. Untuk linear layout yang ketiga ini, kita membutuhkan beberapa text view dan edit text untuk di inputan activity-nya. Pertama, text view, match, teksnya NIK, text size gunakan 17 sp, text style bold, and text color gunakan putih. Marginnya 15 dp. Oke, margin left, right 15 dp. Oke, margin top ini kurang ke bawah, jadi saya gunakan 90 dp. Nah, seperti itu. Lalu untuk setelah itu kita butuh padding 10 dp. Oke. Kita butuh padding. Sudah seperti ini. Lalu ID NIK input ya. Oke, setelah itu selesai di bagian NIK-nya itu. Lalu kita buat edit text match parent, red content, and text size-nya itu 15 sp. Saya gunakan 15 sp. Lalu text color saya gunakan putih. Lalu margin left 15 dp, and margin right 15 dp juga. Margin top 10 dp. Oke. Paddingnya itu 10 dp. Lalu saya gunakan background. Backgroundnya ini, soalnya kan kalau di edit text itu ada item-itemnya di sini biar tidak terlalu kelihatan. Backgroundnya saya menyatukan dengan background yang di belakangnya. Oke. Lalu letter spacing. Untuk letter spacing ini untuk memberikan space atau jarak di setiap huruf yang kita inputkan. 0,1. Lalu saya butuh input tipe. Untuk input tipe di mic ini saya gunakan number. NIK ya. Untuk di sini saya kasih teks aja. NIK. Lalu sudah. Kita tutup linear layout yang ini. Kita butuh linear layout lagi. Untuk buat garis bawah, width-nya ini match parent. Tapi ini 1 dp. Text color. Ini record. Oke, background benar.
Oke, untuk linear layout dengan background ini saya sesuaikan juga dengan tampilan login, kan ada di video sebelumnya yang kita udah buat desain login, register, ada garis bawah ya di situ. Nah, kita juga pakai di sini. Saya gunakan margin, right-nya 15 dp. Margin left-nya juga 15 dp. Oke, di sini kita juga nggak butuh ID ya. Jadi kayak gitu, ada garis bawah ya. Kita bisa lihat. Nah, itu ada garis bawah. Lalu untuk linear layout selanjutnya, tampilan-tampilan selanjutnya kita tinggal copy yang udah kita buat di sini. Nah, oke. Kita langsung copy saja dari sini sampai sini. Ctrl C, Ctrl V. Oke, kita buat satu-satu dulu. Nah, di sini. Ini vertikal udah benar. Ini TXT-nya untuk bukan NIK, tapi ini di sini jenis pengaduan. Lalu sini kasih tulisan jenis pengaduan. Oke, put sudah benar. Nah, untuk margin top-nya kita ubah 10 dp. Oke, di sini kita ubah juga jadi jenis pengaduan. Oke, lalu kita copy lagi. Nah, di sini kan ya. Oke. Nah, baru kita kopikan lagi. Bentar, saya rapikan dulu. Saya cari untuk membuat ini. Buat lagi, kita copy juga, kita butuh satu lagi. Oke, di sini saya ganti pengaduan. Lalu sini juga teksnya kita ganti pengaduan. Jadi di sini kita butuh text view-nya tuh di bagian yang ini ya, untuk inputan ada 3 dan edit teksnya juga ada 3. Lalu kita ubah di sini pengaduan. Oke, input tipenya kita ubah. Untuk input tipenya, oke, saya ubah sini dulu 10. Oke, untuk input tipe yang ini tadi belum diubah, masih number, kita ubah teks, karena kan nanti itu teks ya di jenis pengaduannya. Untuk teks pengaduan, oke, di sini kita juga ubah dengan input tipenya tuh teks multiline. Hanya kan kalau pengaduan itu panjang ya, lebih panjang lah inputannya oleh user gitu. Oke, saya masih cek ini untuk linear layout yang ini. Oke, ini untuk ini.
Sebentar, saya cek dulu linear layoutnya. Oke, nggak ada merah. Saya rapi-rapikan. Ini untuk kita lihat. Oke, ini seperti ini. Kita cek linear layoutnya. Oke, benar. Oke. Oke. Sini kita butuh linear layout lagi. Linear layout untuk button. Kita kasih 250 dp ya width-nya. Wrap content, lalu orientation vertikal, lalu gravity center. Oke, kita langsung klik button. Oke, di sini salah. Match parent. Kita ganti di sini yang 250 dp. Lalu di sini ada konten. Lalu teksnya kita kasih tulisan kirim. Lalu textile. Tekstilnya kita pilih bold. Text size 17 sp saja. Text color kita pilih putih. Oke. Margin. Gravity center. Oke, saya butuh margin top 30 dp ya, seperti itu. Lalu backgroundnya ini kita ambil di tombol gradiasi. Di video intro kan kita udah buat di tombol gradiasi, jadi kita ambil background tombol gradiasinya. Nah, seperti ini. Satu dp. Oke, kita lihat. Bentar, ini hacknya match. Oke. Oke, kita coba jalankan dulu hasilnya. Biar kita tahu kekurangannya di mana saja. Kita pindah ke input activity. Oke.
kita jalankan. Kita tunggu HP kitanya terkoneksi dulu. Terkoneksi, lalu kita jalankan. Kita tunggu Gradle. Oke, kita tunggu. Kita tunggu Gradle-nya. Ini beberapa menit ya gitu Gradle-nya. Oke, kita tutup dulu. Saya mau buka visornya. Oke, kita refresh dulu. Kita mulai berat. Coba kayaknya. Oke, di refresh. Saya buka visor. Sembari nunggu Gradle selesai, saya buka visor. Oke, masih loading. Oke, Gradle-nya masih agak lama. Gradle juga masih berlangsung. Oke. Nah, sekitar udah 2 menit. Visornya masih belum muncul. Oke, visornya sepertinya sudah muncul, tapi masih lemot-lemot. Ya, masih lemot ya. Oke, masih lemot. Oke, nah baru muncul visornya. Klik view. Clicking. Oke, tunggu dulu. Oke, udah muncul di sini. Jadi kita tunggu si Android-nya terus muncul. Oke, ada yang error. Oke. Di sini ada yang saya salah inputkan. 0,1 saja gitu. Oke.
Oke, kita ready lagi, run lagi. Udah 4 menit ya, masih Gradle. Ini yang Gradle yang kedua, karena tadi ada yang error. Tadi untuk letter spacing saya kasih DP, seharusnya tidak usah ada DP-nya gitu. Si Gradle. Oke, kita tunggu Gradle-nya sampai selesai. Oke, masih Gradle, kita tunggu. Sepertinya Gradle-nya sudah selesai. Kita tinggal nunggu launching activity-nya dan install activity to HP kita. Oke, Gradle finish. Sudah install, kita lihat. Selanjutnya kita lihat. Oke, masih belum muncul di HP-nya. Masih install, tinggal launching. Oke, di HP saya sudah muncul seperti ini. Oke, masih not responding Android-nya. Oke, tunggu saja sampai Android-nya itu merespon. Oke. Ya, masih lemah. Nah, launching. Oke, selesai ya. Kita lihat menggunakan visor. Nah, jadi untuk tampilan di inputan kita udah kurang lebihnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan ubah bagian text view. Di bagian text view di sini, di seluruh bagian text view kita akan ubah menggunakan aset font yang udah kita dapatkan dari template GameLogin. Oke, dengan cara kita ke input activity.java-nya. Oke, sebelumnya saya mau ubah linear layout di sini. Kita ubah match parent. Oke. Saya panggil atributnya dulu. Text view. Text. Oke, masih loading. Oke, kita pilih text view. Lalu di sana ada text view untuk judul. Saya anggap deskripsi ya bagian bawah. Lalu NIK, jenis pengaduan,
lalu pengaduan. Oke, untuk button juga ada teks kan tadi ya, jadi kita panggil teksnya untuk button. Button kirim. Oke, seperti ini. Lalu kita lakukan pemanggilan ID. Pemanggilan ID sebelum menggunakan asset fonts. Jadi kita panggil variabelnya yang udah kita buat. Find view by ID r.id. Judul. Oke, judul input. Lalu deskripsi. Find view by ID r.id. Oke, salah. .id perintah di input, deskripsinya yang setelah judul. Lalu di sini ada NIK, di bagian inputnya tuh kan ada NIK, lalu jenis pengaduan. Kita panggil juga view.id r.id NIK txt NIK. Oh iya, untuk edit teks kita lupa masih edit teks, karena teks yang diinputkan juga nanti kita harus nggak harus sih, kita asset font menggunakan font yang ada di Grimojin. Kasih nama apa ya, ed nik ed jenis pengaduan, lalu ed pengaduan. Oke, di sini saya akan urutkan sesuai tampilan urutan dari desain kita ya, dari pemanggilan ID-nya. Lalu ed nik find view r.id nik. Setelah NIK itu jenis pengaduan. Find view by ID r.id jenis txt. Yang teks, lalu kita panggil edit teks yang untuk jenis pengaduan. Find ed jenis ed, lalu pengaduan sama dengan find view by ID or .id txt txt tambah txt pengaduan, lalu ed untuk pengaduan find view by ID id pengaduan. Nah, jangan lupa untuk buttonnya juga kirim, saya kasih kirim tadi dengan find view by ID r.id oke, tadi tentunya ini belum dikasih ID ya untuk button ID. Belum ID btn kirim. Oke, tinggal dipanggil di sini. btn kirim. Lalu kita bisa set font sekarang. Yang pertama kita panggil perintah typeface. Caranya seperti sebelum-sebelumnya ya, dalam asset fonts typeface create from asset, get asset, nama packnya fonts,
kontrol spasi aja biar gak salah. Lalu regular, lalu tipe face font, tipe face.create from asset get asset, nama petnya fonts, lalu like. Nah, karena fontnya cuma ada 2 yang di templatein login. Lalu kita set mana yang edit text, texture maupun button yang kita pilih sesuai font yang kita inginkan gitu. Yang pertama untuk judul, set tipe face, saya pilih yang lato regular, yang bold. Untuk deskripsi saya gunakan set tipe face yang lebih kecil ya, light. Lalu jenis nik dot set tipe face, kita gunakan yang font yang bold, lalu ed nik ed kita pakai yang satu like. Oke, kita tinggal copy saja. Di sini jenis pengaduan, di sini pengaduan, di sini pengaduan, di sini pengaduan, di sini salah. Oke. Lalu untuk buttonnya juga kirim dot set tipe face font yang bold. Oke, setelah itu kita bisa jalankan lagi aplikasinya. Kita tunggu lagi gradiernya selesai. Kita tunggu gradiernya selesai sampai selesai. Kita tunggu. Oke, cukup lama. Jadi untuk kalian untuk tidak men-set font dan tidaknya itu sesuai tampilan kalian inginkan gitu. Untuk ukuran dan lain sebagainya juga kalian inputkan sesuai resolusi layar handphone yang kalian miliki gitu. Oke, di sini sudah muncul. Saya kasih tampilkan dulu. Nah, di sini tentunya hurufnya sudah berbeda. Jadi di visor ini nggak terlalu kelihatan ya di layar laptop kita, tapi di handphone saya terlihat sangat jelas. Oke, di sini hurufnya sudah berubah. Nah, sebelumnya kan kelihatannya lebih jelas ya sebelum kita set font, karena ukuran dari set font yang kita miliki itu lebih kecil daripada yang font yang sudah tersedia di Android Studio secara defaultnya gitu. Oke. Di sini ikonnya kalian bisa pilih bebas. Lalu NIK. Jadi saya akan jelaskan beberapa input tipe yang kita inputkan tadi. Untuk NIK kita inputkan number, lalu jenis pengaduan kita inputkan
kita inputkan teks, lalu untuk pengaduan kita inputkan teks multiline. Jadi ketika kalian klik NIK seperti ini, kalian akan disuguhkan hanya berupa teks, hanya berupa number, karena input tipenya kita kan number. Lalu untuk NIK kan kita cuma butuh number ya, gitu. Kalian bisa inputkan seperti ini. Lalu klik berikutnya, untuk jenis pengaduan saya inputkan teks, jadi di sini munculnya teks ya. Lalu untuk pengaduan di sini bedanya itu seperti ini. Dengan teks biasa dia kan multiline teks, jadi dia bisa ke bawah. Jadi dia bisa memberikan beberapa teks. Nah, fungsi dari scroll view tadi nah seperti ini. Nah, dia bisa di scroll gitu. Nah, oke. Lalu buttonnya udah ke bawah gini ya. Nanti ketika kalian teksnya ini banyak, karena kan ketika kalian inputkan teksnya banyak di multiline di pengaduan, di multiline teks pengaduannya itu, nanti buttonnya itu akan ke bawah. Nah, untuk melihat buttonnya itu, kalian bisa gunakan scroll view tadi. Kan ini sudah bisa di scroll seperti ini. Oke, untuk scrollnya, coba kita putarnya, kita putar otomatis seperti ini. Nah, oke. Dia masih landscape. Nah, ketika kalian seperti ini, nah tidak sengaja untuk landscape, maka dia bisa di scroll seperti itu. Lalu untuk buttonnya, untuk pembuatan intent saya jelaskan di video input saja ya. Jadi untuk tampilan yang kalian inginkan ini sesuai ketampilan yang kalian inginkan. Lalu untuk ukuran, margin top, margin left, right, terus ukuran teks, color dan lain sebagainya itu selain mengikuti tampilan yang kalian inginkan, juga diikuti dengan resolusi layar handphone yang kalian miliki gitu. Jadi kalian sesuaikan dengan resolusi layar handphone yang kalian miliki juga untuk pembuatan desainnya gitu. Oke, untuk desain input sepertinya hanya seperti ini saja. Jadi ketika nanti klik untuk button ini, untuk ketika kita klik itu, nanti kita akan menuju apa yang kita inputkan itu terinput ke database, lalu kita bisa lihat hasilnya itu di list view gitu. Oke, sekian dari pembuatan desain input activity kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.